Shalom, saya mau mengajak kita untuk merenungkan satu bagian firman Tuhan dari kitab Kejadian pasal 50 ayat 20 dan 21. Demikianlah firman Tuhan tertulis. Memang kamu telah mereka-rekakan yang jahat terhadap aku, tetapi Allah telah mereka-rekakannya untuk kebaikan, dengan maksud melakukan seperti yang terjadi sekarang ini, yakni memelihara hidup suatu bangsa yang besar. Jadi janganlah takut, aku akan menanggung makanmu dan makan anak-anakmu juga. Demikianlah ia menghiburkan mereka dan menenangkan hati mereka dengan perkataannya. Demikianlah firman Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, saya memberikan judul renungan ini yaitu berdamai dengan diri. Beberapa hari yang lalu ada satu pernyataan yang disampaikan oleh Bapak Presiden Jokowi, tepatnya pada tanggal 7 yang lewat di Istana Merdeka, kurang lebih seperti ini. Sampai ditemukannya vaksin yang efektif, maka kita harus bisa hidup berdamai dengan COVID-19 selama beberapa hari ke depan. Nah, Bapak Ibu Saudara, pernyataan Bapak Presiden ini yang sangat baik, yaitu di mana kita saat ini harus bisa belajar menghadapi kondisi yang ada, yang disebut dengan istilah new normal, itu kita memiliki kebiasaan-kebiasaan yang baru, kehidupan normal yang baru. Sekarang kalau saya perhatikan di mana-mana, setiap toko di depannya itu sudah ada tempat untuk cuci tangan. Ketika saya mau masuk ke bank, maka di situ akan diperiksa dengan thermal mengukur suhu tubuh. Nah, ketika masuk ke tempat untuk berbelanja, sudah ada yang mewajibkan untuk memakai masker. Nah, jadi inilah yang disampaikan oleh Bapak Presiden, bahwa kita harus bisa berdamai dengan keadaan di mana COVID-19 sekarang sedang mewabah, yaitu kita memiliki kebiasaan-kebiasaan baru yang tentu kebiasaan yang positif, dan itu akan menjadi suatu hal yang baik bagi kita, untuk kesehatan kita, untuk kesehatan sipil kita. Nah, Bapak Saudara, apa yang tertulis oleh firman Tuhan pada hari ini? Kita tahu ini kisah yang dialami oleh Yusuf. Singkat cerita, dia adalah seorang yang sejak kecil dibenci oleh saudaranya. Pada akhirnya dia ingin dicelakakan oleh saudaranya yang benci sama dia, dan dia dijual dan seterusnya, hingga pada akhirnya dia ada di Mesir. Dan dalam sejarah kehidupan yang kelam seperti itu, dia mengalami pertolongan Tuhan. Melihat keadaan Yusuf yang demikian, mungkin normal dalam pandangan Yusuf dan orang-orang pada umumnya, ketika Yusuf merencanakan untuk membalas kejahatan dengan kejahatan, karena apa yang sudah dia jalani dan diterima sampai dengan pada waktu itu. Nah, sehingga itu menjadi satu hal yang menyakitkan hatinya, menjadi satu hal yang membuat dia tersiksa batinnya, menderita setiap kali berjumpa dengan saudara-saudaranya. Dia melihat bagaimana muka saudara-saudaranya yang dulu menjual dia, mencelakakan dia. Dia melihat adiknya satu-satunya, yaitu Benyamin, yang ada di tengah-tengah saudara-saudaranya. Apakah nanti juga akan mengalami hal yang sama seperti dia atau tidak? Ya, sehingga itu menyiksa dia setiap kali berjumpa dengan saudara-saudaranya. Pikiran-pikiran yang negatif menyiksa dia. Tapi pada akhirnya, ketika Yusuf menyadari bahwa ternyata inilah yang Tuhan rencanakan, ini yang Tuhan mau untuk saya lewati, untuk kebaikan saya, untuk kebaikan keluarga saya, bahkan kebaikan bangsa saya. Pada akhirnya dia berdamai dengan dirinya. Maka pada akhirnya Yusuf dapat memiliki pikiran yang positif,
menyadari bahwa Allah mengerjakan sesuatu yang luar biasa bagi kehidupannya, demi kebaikan untuk dirinya sendiri, keluarganya, bahkan bagi bangsanya. Sehingga pada akhirnya dia dapat memaafkan, mengampuni saudara-saudaranya yang sudah menyakiti hatinya, dan hidupnya tenang, jiwanya tenang, dia menjalani hidupnya dengan baik, mengakibatkan yang terutama Tuhan memberkati Yusuf. Bapak Ibu Saudara, tidak ada ruginya kita berpikiran positif. Yang rugi adalah ketika kita tidak memiliki pikiran yang positif. Yang ada hanyalah berbagai macam pikiran-pikiran negatif. Akhirnya kita bersungut-sungut, kita merepet sana merepet sini, kita menyalahkan situasi kondisi, kita menyalahkan orang lain, bahkan kita bisa menyalahkan Tuhan atas apa yang terjadi saat hari ini. Akibatnya apa? Ketika kita sudah memiliki pikiran yang negatif, maka akan lahirlah segala hal-hal, tindakan-tindakan juga yang tidak positif, alias tindakan yang negatif. Pekerjaan kita tidak bersemangat, belajar kita tidak bersemangat, akhirnya hanya hal-hal yang seadanya saja yang kita lakukan, tidak menghasilkan hasil-hasil yang baik, yang optimal. Tapi Bapak Saudara, ketika kita memiliki pikiran yang positif, tentu yang pertama kita harus berdamai dengan diri. Saat kita berdamai dengan diri, kita berdamai dengan kehidupan, maka kita sadar bahwa Tuhan yang berotoritas atas kehidupan kita, Tuhan punya rencana yang indah, yang baik, yang luar biasa, mendatangkan damai sejahtera bagi kehidupan kita. Maka akan lahirlah pikiran yang positif, bahwa kita akan menyadari bahwa Tuhan punya rencana bagi saya, Tuhan punya rancangan yang luar biasa bagi saya. Maka pikiran yang positif akan menolong kita. Kita tidak akan menyalahkan sana, menyalahkan sini, situasi keadaan, menyalahkan orang lain, apalagi menyalahkan Tuhan. Namun kita akan memiliki pikiran-pikiran yang memotivasi diri kita untuk kita bersyukur atas segala sesuatu yang kita hadapi. Kita tetap bersuka cita, bahkan tetap menjaga relasi kita, hubungan kita dengan Tuhan dalam doa. Maka akan lahir tindakan yang positif dari pikiran yang positif. Pekerjaan kita dimanapun, ya, kalau saat ini sementara di rumah akan kita kerjakan dengan baik, dengan semangat. Belajar kita akan kita lakukan juga dengan semangat, sehingga ketika ada tugas-tugas kita bisa mengerjakannya dengan sukacita, tidak malah merepet dan bersungut-sungut. Maka akan menghasilkan hasil yang optimal dan maksimal dari tindakan-tindakan yang positif. Nah, kiranya kita boleh menjadi orang-orang yang memiliki tindakan yang positif, lahir dari pikiran yang positif. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, maka di atas semuanya itu kita akan menyadari bahwa Tuhan punya rencana yang akan kita ketahui itu pada waktunya nanti. Oh, rupanya yang saya alami sekarang, yang kita alami saat ini, yang sudah kita lewati, rupanya ininya rencana Tuhan, rupanya inilah hasilnya, ya. Dan itu tentu untuk kebaikan kita. Apa yang kita alami sekarang menjadi suatu proses bagi kita untuk kita belajar. Bisakah kita berdamai dengan diri? Bisakah kita memiliki pikiran yang positif di tengah-tengah situasi yang negatif, kondisi-kondisi yang tidak baik? Bisakah kita melahirkan tindakan-tindakan positif di tengah-tengah situasi dan kondisi yang tidak memungkinkan? Kemuliaan Tuhan dinyatakan, kemahakuasaan Tuhan dinyatakan, kebesaran dan kehebatan Tuhan dinyatakan di tengah-tengah situasi yang tidak baik. Dan di situ kita akan melihat bahwa rupanya kita punya Tuhan yang berkuasa atas kehidupan kita. Berdamai dengan diri, tetap positif. Tuhan Yesus memberkati.